Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Pemirsa Embun Islam TV, kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Umar Al-Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dan saat ini kita masuk di judul yang ketujuh, di mana penulis membawakan satu ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma 'alal muhsinina min sabil", yang artinya tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat At-Taubah ayat 91. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keringanan agar diizinkan tidak mengikuti perang Tabuk, karena mereka orang-orang yang memiliki uzur. Ada yang karena lemah, ada yang karena sakit, ada yang memang mereka tidak punya harta untuk disedekahkan sebagai modal perang atau bekal untuk perang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apabila mereka benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulus karena ingin membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namun memang mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan finansial, maka mereka ini tidak boleh disalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ma 'alal muhsinina min sabil", tidak ada sedikit pun jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaidah ini, kaidah yang ketujuh dalam kitab Qawaid Qur'aniyah, merupakan kaidah yang sangat agung, di mana kaidah ini akan menjadikan kita tatkala berhubungan dengan orang lain, insya Allah hubungan kita ini akan semakin baik, akan semakin harmonis. Entah hubungan itu kepada istri kita, atau seorang istri kepada suaminya, atau orang tua kepada anak-anaknya, atau seorang pemimpin kepada bawahannya, atau seorang pemimpin kepada karyawan-karyawannya. Tatkala kaidah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan ada kebaikan, akan ada hubungan kekeluargaan yang baik, hubungan persaudaraan yang baik, hubungan kekerabatan yang baik, dan hubungan sosial yang baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, kita menjumpai bahwasanya kita ini berhubungan dengan orang lain. Terkadang kita juga mengambil jasa mereka, atau kita mengambil pekerjaan mereka dengan kita memberikan sebagian upah. Tatkala apa yang orang lain kerjakan untuk kita ini kurang maksimal, namun dengan catatan dia telah mengerjakan semampu yang bisa ia kerjakan, dia telah mencurahkan segala potensinya, namun qadarullah memang hasilnya belum maksimal, kita tidak boleh menyalahkan mereka, apalagi mencaci mereka, membentak mereka, merendahkan mereka, tidak boleh. Ma 'alal muhsinina min sabil, tidak ada sedikit pun jalan untuk menyalahkan, memaki orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Namun kalau kita mau menasehati agar mungkin hasil karyanya lebih baik, lebih maksimal, lebih produktif, itu boleh, dan mengingatkannya dengan cara yang baik.
Atau kalau mungkin memang pekerjaannya belum bisa maksimal, kita mungkin bisa berikan pelatihan. Kita bisa kirim dia ke seminar, atau mungkin kita bisa datangkan guru privat untuknya agar pekerjaannya semakin baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, kaidah ini banyak diterapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, yang kita sebagai umatnya harus banyak mencontoh dari apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan. Di antara yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan dalam kehidupannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghargai, menghormati istri-istrinya. Ada satu kisah yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, bahwasanya satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara satu rumah di antara istri-istrinya. Dan saat itu ada para sahabat yang sedang berkumpul bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersama para sahabat ini datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seorang budak yang dikirim oleh Zainab binti Jahash, yang mana budak ini membawa sepiring atau semangkuk makanan. Dikirim ke rumahnya Aisyah untuk menghormati tamu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat. Dan Aisyah yang sangat cemburu ketika itu, saking besarnya cinta Aisyah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan cemburu terhadap makanan yang dikirimkan oleh Zainab binti Jahash, maka Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin yang mulia, ia cemburu kemudian menamplik mangkuk tersebut, menamplik piring tersebut sampai pecah. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mengambil pecahan-pecahan piring tadi, kemudian mengambil makanan-makanan tersebut dan berkata kepada para sahabat, "Gharrat ummuk, ibu kalian telah cemburu." Rasul SAW tidak marah sedikit pun. Rasul hanya mengambil piring yang pecah, mengambil makanan, dan memerintahkan kepada para sahabat untuk makan. Budak yang dikirim oleh Zainab binti Jahash diperintahkan untuk menunggu. Maka tatkala telah selesai, piring yang baru diberikan kepada budak dari Zainab binti Jahash, tentunya diambilkan dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Adapun piring yang telah pecah dibiarkan atau ditinggal di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati, menghargai istrinya. Sekalipun ada satu atau dua sikap yang memang mungkin kalau menurut kita ini tidak tepat, maka kita praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita kepada istri kita yang Masya Allah berbuat baik kepada kita, dari menyetrika pakaian, kemudian mempersiapkan makanan, melayani kita. Jangan sampai kalau ada satu pelayanan yang buruk dari dia, atau satu pelayanan yang mungkin kurang maksimal dari istri kita, kemudian kita membentaknya, mencelanya, memakinya. Andai kita misalkan kalau kita perhatikan, kita berangkat sholat, istri kita sudah mempersiapkan pakaian muslim dengan parfum-parfum. Kemudian kita pulang dari sholat, istri kita sudah menyambut dengan baik, mungkin dengan minuman atau mungkin dengan makanan-makanan kecil. Kemudian kita mandi, dipersiapkan pakaian kerja yang sudah disetrika rapih sekali. Bukan hanya itu, ketika kita akan berangkat kerja disiapkan makanan atau mungkin dibawakan bekal makanan. Kalau misalkan satu ketika istri kita memberikan satu minuman, teh manis misalnya, qadarullah masya'afa'al, mungkin kurang manis, jangan sampai kita mencelanya. Bagaimana sih kamu buat teh aja gak becus, ini lebih enak teh warung depan. Tidak boleh. Sampaikan dengan cara yang baik. Panggil istri kita, "Duk, coba duduk di sini depan Abi. Abi tak minum, kamu tersenyum ya." Kita minum. Masya Allah, senyummu menjadikan teh saya manis. Loh, memang tehnya kurang manis, Bi? Coba, Dek, coba. Diminum. Oh iya, kurang manis, maaf ya, Bi. Tak ambilkan dulu gula di dalam. Ini tujuan kita mengingatkan sampai dan tidak melukai hati istri kita. Ibarat kata ada kolam, kita bisa mengambil ikan tanpa mengeruhkan airnya. Jangan sampai ada kolam,
airnya keruh, ikannya nggak dapat. Ini kan rugi bagi kita. Karena itu hargailah istri kita. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada sedikit pun jalan menyalahkan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Lebih-lebih mereka yang telah banyak jasanya untuk kita, yang telah berbuat maksimal untuk kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menceritakan tentang Aisyah tadi dan Rasulullah SAW, tentang kecemburuan beliau. Dalam riwayat Al-Bukhari nomor 2003. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada contoh yang lain. Ketika seorang laki-laki menghargai istrinya, dari Rasulullah SAW telah mencontohkannya, maka seorang istri pun hendaknya menghargai suaminya. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kebanyakan penduduk neraka adalah seorang wanita. Mengapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'aitun nar," saya diperlihatkan tentang neraka. "Falam ara mandaran kal yaumi qattun aqta." Dan saya belum pernah melihat pemandangan yang lebih ngeri daripada ketika itu. Ketika diperlihatkan tentang neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Maka para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa sebabnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Bi kufrihinna," karena kekafiran mereka. Kemudian para sahabat bertanya lagi, apakah karena kekafiran mereka terhadap Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bi yakfurnal asir," mereka banyak mengingkari kebaikan suaminya. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah seorang wanita mengingkari kebaikan suaminya? "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr kullah," kalau engkau berbuat baik kepada seorang istri setahun penuh, summa ra'at minka syai'an, kemudian tatkala seorang istri melihat satu kekuranganmu, maka apa kata istrinya? "Ma ra'aitu minka khairan qat," aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Dan kadang ini sering terjadi di antara para istri. Tatkala mungkin suaminya selama setahun penuh ini berbuat baik kepada istrinya, kemudian di hari yang selanjutnya dari setahun tersebut dia berbuat salah, apa kata istrinya? "Mas, kau tidak pernah sih membahagiakan saya." Atau mungkin selama setahun seorang suami banyak membelikan kebutuhan istrinya, kemudian di hari yang setelahnya suaminya mungkin karena tidak ada uang tidak bisa membelikan, apa kata istrinya? "Mas, kok pelit sih sama saya? Mas, kok nggak pengen sih saya bahagia?" Oleh karena itu, wahai para istri, hargailah suami kalian. Sungguh di luar rumah banyak sekali gangguan yang diterima oleh para suami. Dari ketika kerja mungkin dimarahi oleh atasannya, atau mungkin ketika kerja ada konflik dengan yaitu adalah teman sepekerjanya, atau mungkin di jalan dia mendapati kendaraannya mungkin mogok atau mungkin bocor. Tidak jarang juga bensinnya habis, atau mungkin ketika di jalannya kehujanan, kepanasan. Maka tatkala ia berada di sisimu, muliakanlah. Muliakanlah suami-suami yang selalu bekerja banting tulang bahkan untuk menafkahi, yaitu para istri, menafkahi anak-anak, menafkahi keluarga. Jangan sampai kebaikan-kebaikan suami kita lupakan. Ya, ma 'alal muhsinina min sabil, tidak ada sedikit pun jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menghargai anak-anak. Ada satu riwayat yang dibawa oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana ia bercerita, satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bermaksud bersuci setelah buang hajat. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda kepadaku, "Carikanlah 3 buah batu untukku," untuk bersuci maksudnya. Maka Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang masih kecil, masih anak-anak, masih belia, mendapatkan 2 batu dan 1 kotoran keledai yang sudah kering, menyerupai batu. Dibawanya oleh Ibnu Mas'ud 2 batu dan 1 kotoran keledai, diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima 2 batu dan menyingkirkan kotoran keledai yang telah kering. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hiya rijsun. Kotoran keledai tersebut najis. Perhatikan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Ibnu Mas'ud telah berusaha memberikan 3 buah batu, ternyata yang satu bukan batu tapi kotoran keledai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit pun menyalahkan Ibnu Mas'ud, tidak mencelanya, tidak memakinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengajarkan bahwasanya kotoran keledai ini adalah najis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, nomor hadisnya 70. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, maka tatkala kita menyuruh anak kita mungkin membeli keperluan, kita suruh dia beli kopi, qadarullah pas pulang dapatnya teh, jangan kita marahi. Kamu itu ya, nggak dengar kalau bapak bilang. Tadi bapak bilang beli kopi, kenapa dapat teh? Jangan. Kita ingatkan, nak, tadi ayah perintah beli kopi, ini dapatnya teh. Coba sekarang adik kembali ke warung diganti. Alhamdulillah kalau mau. Kalau nggak mau, misalkan karena takut atau karena malu, kita dampingi. Ya udah dek, kita bareng ya ke toko, kita ganti. Maka anak ini akan merasa dihargai. Dan sebagaimana kita menghargai anak kita ketika kita kecil, insya Allah anak kita akan menghargai kita tatkala kita sudah tua. Mungkin tatkala kita sedang sakit atau kita membutuhkan pertolongannya, karena kita berbuat salah mungkin kepada anak kita. Sebagaimana ketika kecil kita menghargai anak kita tatkala berbuat salah, kita mengingatkan dengan baik, insya Allah tatkala kita tua nanti, kita berbuat salah kepada anak kita, andai kata karena kita lupa, maka anak kita pun akan mudah memaafkan kita, tidak akan menyalahkan kita. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang terakhir adalah kisah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati para sahabat. Di antaranya adalah kisah yang dialami oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menaklukkan kota Mekah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap berangkat dari Madinah akan menaklukkan kota Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah, karena ia itu memiliki beberapa sanak yang ada di Makkah, dan dia khawatir saudara-saudaranya ini tidak terlindungi karena memang tidak punya pelindung, tidak punya keluarga di sana. Maka Hatib bin Abi Balta'ah itu menulis surat kepada orang Quraisy dari Hatib, menyampaikan bahwasanya Rasul SAW itu bersama para sahabatnya akan berangkat menaklukkan kota Makkah. Kemudian surat ini dititipkan oleh kepada seorang wanita. Maka tatkala seorang wanita ini berangkat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril bahwasanya akan ada seorang wanita yang membawa sepucuk surat diletakkan di gelungan rambutnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan juga Al-Miqdad radhiyallahu anhuma. Kemudian Ali dan Miqdad itu melesat dengan secepat-cepatnya seperti angin dan mendapati seorang wanita yang telah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali pun bertanya, engkau membawa surat? Wanita itu mengatakan, tidak, saya tidak membawa surat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbohong, aku pun tidak berbohong. Kemudian wanita terus mengelak sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau engkau tidak mau menyerahkan surat itu, kami tidak akan segan untuk menelanjangimu. Artinya apa? Akan memeriksa di mana surat itu berada. Maka perempuan itu mengatakan, ini sudah, kau berbalik, akan aku keluarkan surat tersebut. Kemudian Ali dan Al-Miqdad berbalik, tidak melihat wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut mengambil surat, diberikan kepada Ali. Kemudian Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibuka, terdapat tulisan dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada Quraisy. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sigap mengatakan, apa ini wahai Hatib? Apa ini? Maka Hatib pun mengatakan, jangan terburu-buru menuduhku ya Rasul. Sesungguhnya aku masih Islam. Aku bukanlah orang munafik. Aku menulis surat tersebut bukan untuk memecahkan rencana kita, tidak. Tapi untuk apa? Agar saudara-saudaraku yang ada di Makkah itu terlindung.
mempersiapkan diri untuk mencari tempat perlindungan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar perkataan itu mengatakan, "Ya Rasul, izinkanlah aku untuk memenggal lehernya." Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak, wahai Umar. Sebenarnya ini adalah Hatib bin Abi Balta'ah yang pernah mengikuti perang Badar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, mereka boleh mengerjakan sesuatu apapun sesuka mereka kecuali mensekutukan Allah Ta'ala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai jasa sahabatnya yang pernah mengikuti perang Badar. Walaupun dia melakukan satu kesalahan yang cukup fatal, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memaafkannya. Dan inilah yang perlu kita lakukan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kebaikan orang lain. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada sedikit pun jalan untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Praktekkanlah kaidah ini. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang ayah, Anda sebagai seorang istri, sebagai seorang pemimpin yang punya bawahan, sebagai seorang bos yang punya karyawan, hargailah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kalau kita tidak mampu membalas kebaikannya dengan yang setimpal, minimal adalah kita mengucapkan jazakallahu khairan. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.